Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 melakukan studi lapangan secara virtual di Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Berikut saya perkenalkan nama-nama anggota kelompok saya di bawah ini. Terima kasih. Saya Agus Mariono. Saya dari BKPPD Kabupaten Gunung Kidul. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Abdullah Kartinengrum. Saya bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo. Saya Yusuf Janarto, bekerja di Bapeda Kulon Progo. Halo, saya Dwi Yunaningsi dari BPKAD Kabupaten Kebumen. Saya Endi Nurendar Satria dari Dinas Pertanian dan Tata Ruang DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Purnomo dari Kecamatan Padurso, Kabupaten Kebumen. Saya Patricia Henidian Anitasari, Kepala Bagian Organisasi Sekda Kota Yogyakarta. Saya Suharto Sarjana Hukum, saya dari Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul. Saya Tati Indari dari Dinas Dikora Kabupaten Bantul. Saya Dr. Wisnu Murtiani dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Kami semua tergabung dalam kelompok 4. Saksikan video hasil studi lapangan kelompok kami. Gambaran umum Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah sekitar 32.548 km persegi dengan batas wilayah utara dengan Laut Jawa, timur dengan Provinsi Jawa Timur, selatan dengan Provinsi DIY dan Samudra Hindia, barat dengan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah kabupaten sebanyak 29 dan 6 kota. Ini adalah visi dan misi Jawa Tengah 2018-2023. Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu OPD yang membantu tugas Gubernur Jawa Tengah. Berikut adalah profil Disperhakim Jawa Tengah. Susunan organisasi Disperhakim Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan SKPD Disperhakim. Kepala Dinas Disperhakim dibantu oleh sekretaris dan membawahi jabatan fungsional serta 4 bidang, yaitu bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang keterpaduan perumahan dan kawasan permukiman. Sedangkan sekretaris membawahi subak program, subak keuangan, dan subak umum kepegawaian. Berikut ini adalah tugas dan fungsi Disperhakim Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Disperhakim. Inilah pembagian tugas pokok dan fungsi Disperhakim Jawa Tengah ke dalam 4 bidang dan 1 sekretariat. Sebagaimana masalah yang dialami oleh daerah lain, masalah yang menjadi isu strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 adalah backlog, rumah tidak layak huni, pasca bencana, kawasan kumuh, administrasi pertanahan, dan fokus pada penanganan COVID-19. Sedangkan dukungan terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2021 adalah keberpihakan SPM atau standar pelayanan minimal, adanya Perpres 79, pusat pertumbuhan baru PKL PKW,
adanya MOU kawasan perbatasan, dan refocusing penanganan COVID-19. Semua untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat yang didukung daya saing SDM dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi, percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta penanganan dampak COVID-19. Dalam upaya menangani salah satu isu strategis yaitu rumah tidak layak huni, Disperhakim Provinsi Jawa Tengah mengalami beberapa kendala atau permasalahan. Yang pertama adalah inakurasi data, di mana data kemiskinan yang diberikan oleh Dinsos belum akurat dan ada duplikasi data sebesar 40%. Yang kedua adalah inefisiensi sumber daya akibat adanya proses manual. Dan yang ketiga adalah belum adanya integrasi capaian penanganan RTLH. Untuk itu Disperhakim membuat suatu inovasi pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi data RTLH, meningkatkan efisiensi sumber daya karena dilakukan secara online atau menggunakan aplikasi, dan yang ketiga adalah mengintegrasikan inovasi pelayanan yang diciptakan RTLH. oleh Disperhakim Jawa Tengah adalah Jagani Omah Bareng Arum atau Jateng Gayeng Dandani Omah Bareng melalui aplikasi Simperum. Berikut adalah manfaat adanya inovasi Simperum. Yang pertama adalah akurasi data RTLH meningkat menjadi 80%, efisiensi sumber daya karena adanya proses manual yang digantikan dengan online, dan integrasi capaian penanganan RTLH dari tidak ada integrasi menjadi 80% terintegrasi. Kunci sukses dalam mengimplementasikan inovasi Simperum adalah adanya komitmen pimpinan, yaitu dari kepala dinas sendiri maupun kepala daerah, partisipasi dan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk pihak swasta, ketersediaan sumber daya baik itu sumber daya manusia, anggaran, data center, proses bisnis, maupun database kemiskinan. Didukung juga adanya regulasi dan kebijakan, serta dukungan dari pemerintah desa sebagai user Simperum. Selain itu, dari hasil wawancara dengan Sekretaris Disperhakim Jawa Tengah didapatkan kunci sukses kinerja organisasi, yaitu adalah adanya keteladanan dan komitmen dari pimpinan, dukungan dari stakeholder, motivasi dan apresiasi dari pimpinan, serta penyamaan persepsi. Inilah faktor-faktor yang mendukung keberlangsungan keunggulan strategi dan manajemen kinerja pelayanan publik. Dalam upaya menjamin keberlanjutan program inovasi, dilakukan beberapa strategi, yaitu strategi institusional dengan regulasi dan kerjasama dari berbagai stakeholder terkait, kemudian strategi sosial dan strategi manajerial. Keberlanjutan inovasi Simperum ini juga tidak lepas dari dukungan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, modal sosial, modal finansial, sumber daya prasarana, data kemiskinan, dan metode online. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Disperhakim, didapatkan informasi bahwa Simperum akan terus berlanjut mengiringi penanganan rumah tidak layak huni minimal sampai dengan RPJMD Jawa Tengah berakhir, yaitu tahun 2023. Berikut adalah lesson learn yang bisa kita petik dari hasil studi lapangan.